Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam mata pelajaran Otomatisasi dan Tata Kelola Humas dan Keprotokolan. Pada bagian sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi kegiatan rapat. Sebelumnya, pada bagian yang pertama saya telah menjelaskan secara umum bagaimana kegiatan evaluasi, dan bagian kedua mengenai evaluasi kegiatan protokol. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana kegiatan evaluasi pada saat rapat. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian rapat. Rapat merupakan suatu proses berpikir bersama untuk mendiskusikan solusi pemecahan suatu masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Biasanya di dalam rapat itu banyak sekali hal-hal yang didiskusikan untuk mencapai kesepakatan bersama. Di dalam rapat ada pemimpin rapat, kemudian ada juga peserta rapat. Setelah pengertian dari rapat, ada tujuan rapat. Mengapa suatu rapat itu perlu dilaksanakan? Yang pertama adalah untuk menyampaikan informasi secara langsung. Penyampaian informasi secara langsung bertujuan menghindari terjadinya salah persepsi antara peserta rapat dan pihak penyampai informasi. Jadi, rapat itu memiliki tujuan dalam penyampaian informasi secara langsung. Jika penyampaian informasi secara langsung, maka akan jelas sekali apa yang disampaikan atau informasi apa yang akan disampaikan itu secara langsung sifatnya. Kemudian, yang kedua adalah mendapatkan masukan berupa opsi penyelesaian masalah. Karena di rapat itu banyak sekali peserta rapat serta pimpinan yang hadir, maka tujuan ini merupakan tujuan dari rapat yang diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah pelik dan memerlukan masukan dari peserta rapat. Otomatis jika peserta rapatnya banyak, akan banyak sekali pendapat yang bermunculan serta opsi-opsi lain dalam pemecahan masalah. Yang ketiga yaitu melibatkan beberapa orang yang memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah alias ahlinya dalam bidangnya. Melalui campur tangan ahli, masalah yang dibahas dalam rapat diharapkan dapat segera terselesaikan. Jadi jika ditangani oleh ahlinya, maka rapat akan ada pencerahan atau dapat terselesaikan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya, menjalin kerjasama untuk memupuk rasa solidaritas. Karena di rapat itu akan dihadiri dari beberapa bidang, maka akan banyak sekali yang hadir. Nah, membahas permasalahan lintas bagian, peserta rapat akan memahami, menunjukkan perhatian, dan bahu-membahu membantu bagian yang mengalami masalah. Jadi kalau rapat itu kan biasanya tidak hanya satu bagian saja, banyak beberapa bagian yang hadir. Nah, di sana bisa memupuk rasa solidaritas untuk satu perusahaan. Selanjutnya yaitu memungkinkan untuk menyampaikan masalah, keluhan, dan saran secara terbuka. Jika bukan di rapat, maka tempatnya di mana lagi? Setiap individu itu bisa menyampaikan masalahnya, keluhan, serta saran untuk organisasi. Peserta rapat dengan bebas dapat menyampaikan keluhan dan saran bagi keberlangsungan organisasi secara terbuka. Kemudian yang keenam, memberi motivasi dan semangat kerja kepada anggota. Biasanya dilaksanakan oleh pimpinan perusahaan atau pimpinan rapat sekaligus. Nah, pemberian motivasi dan semangat dapat memajukan organisasi serta mempererat hubungan antara pimpinan dan peserta rapat. Jadi, rapat juga memiliki tujuan untuk memberikan motivasi dan semangat kepada para anggotanya. Selanjutnya, tujuan rapat yang terakhir adalah mengambil keputusan sesuai dengan kewenangan dari orang-orang yang terlibat. Keputusan yang diambil merupakan hasil pemikiran bersama dari para peserta rapat yang memiliki kewenangan untuk menyampaikan pendapat. Jadi, hasil keputusan dari suatu rapat itu tidak ditentukan hanya oleh satu orang saja, tetapi ditentukan oleh seluruh peserta rapat. Jadi biasanya di rapat itu ada musyawarah dan mufakatnya. Kemudian yang selanjutnya adalah tahap-tahap pelaksanaan rapat. Yang pertama adalah persiapan rapat, yang kedua adalah pada saat pelaksanaan rapat. Nah, dalam tahap persiapan rapat, yang pertama yaitu menyusun agenda. Agenda rapat adalah daftar yang berisi informasi mengenai susunan pokok-pokok pembicaraan yang akan dibahas dalam rapat. Jadi, sebelum melakukan rapat itu, pokok-pokok pembahasan yang akan dibahas dalam rapat itu harus disusun dengan sistematis supaya tidak tertinggal dalam
rapat. Selanjutnya yaitu menentukan waktu dan tempat pelaksanaan rapat. Waktu dan tempat pelaksanaan rapat ditentukan dengan jelas mulai dari hari, tanggal, jam, hingga lokasi rapat. Kemudian bisa ditambahkan dengan siapa saja yang hadir dalam rapat dan tata tertib apa yang harus ditaati dalam rapat. Yang ketiga adalah menyusun dan mengirimkan undangan rapat. Ketika sudah disusun agenda rapatnya, waktu dan tempatnya, jangan lupa untuk mengirimkan undangan rapatnya. Gimana orang lain mau tahu ada undangan rapat kalau tidak dikirimkan? Undangan rapat harus memuat informasi mengenai jenis dan tujuan rapat, waktu dan tempat pelaksanaan, serta aturan yang harus ditaati oleh peserta rapat. Nah, hal tersebut menghindari resiko kesalahan pengirim dan meyakinkan penerima bahwa kehadirannya diharapkan dalam rapat. Di setiap undangan itu harus dicantumkan nama, jabatan, dan tujuan yang jelas siapa yang harus menerima surat undangan tersebut. Hal ini untuk menanggulangi kesalahan dalam menyampaikan undangan rapat. Selanjutnya adalah menyiapkan konsumsi rapat. Konsumsi rapat umumnya berupa kudapan. Kudapan itu makanan ringan atau kita sebut sebagai cemilan ya. Kemudian bisa minum. Selanjutnya ada minuman. Minumannya itu bisa air mineral, kopi atau teh. Tidak hanya selalu air putih ya. Hingga makanan berat. Nah, makanan berat itu diberikan jika rapatnya berlangsung dalam waktu yang cukup lama, misalnya dari pagi hingga sore hari. Nah, konsumsi disediakan bagi seluruh peserta rapat termasuk di dalamnya panitia dan pimpinan rapat. Penyediaan konsumsi tidak hanya bertujuan mengatasi lapar saja, tetapi juga menjaga konsentrasi dan peserta rapat. Kadang kalau kita lapar itu suka rese ya. Jadi setiap orang tuh tidak bisa berpikir kalau lapar biasanya. Yang selanjutnya yaitu menyiapkan transportasi dan akomodasi. Penyiapan transportasi dan akomodasi biasanya dilakukan apabila rapat dihadiri oleh peserta rapat yang berasal dari luar daerah. Nah, sehingga memerlukan kendaraan untuk mengantar jemput ke lokasi rapat dan penginapan. Jika penginapannya berbeda dengan tempat rapatnya, itu kan otomatis ada kendaraan yang harus dipakai, terkecuali kalau misalkan tempat penginap dan rapatnya masih dalam satu gedung, itu tidak perlu menggunakan kendaraan. Selanjutnya yaitu menyiapkan peralatan dan perlengkapan rapat. Peralatan dan perlengkapan rapat meliputi alat tulis seperti buku catatan dan pulpen, whiteboard, spidol, penghapus, flip chart, laptop, proyektor LCD, serta mikrofon dan sound system. Itu tahap-tahap pelaksanaan rapat pada tahap persiapan rapat. Selanjutnya pada saat pelaksanaan rapat terjadi. Yang pertama adalah masalah yang harus dipecahkan bersama. Permasalahan rapat harus jelas dan dapat dimengerti oleh semua peserta rapat. Oleh karena itu, perumusan masalahnya harus dilakukan sebaik mungkin. Yang kedua yaitu partisipasi aktif dari peserta rapat. Partisipasi aktif dari peserta rapat itu seperti memberikan sumbangan pemikiran dan terlibat dalam kegiatan pemecahan masalah. Yang ketiga adalah pimpinan rapat. Pimpinan rapat merupakan poros penggerak yang berfungsi membangun dan mengelola susunan rapat. Sebagai pengelola susunan rapat, pimpinan rapat harus dapat menjamin ketertiban, mengendalikan, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan rapat. Dengan suasana rapat yang kondusif, diharapkan rapat dapat menghasilkan keputusan dalam waktu yang telah ditentukan. Yang keempat yaitu notulis. Nah, kemarin telah dijelaskan apa bedanya notulis dan notulas. Semoga tidak tertukar lagi ya. Notulis itu harus mencantumkan keterangan mengenai waktu dan tempat pelaksanaan rapat serta lamanya waktu pelaksanaan rapat secara jelas. Dan yang terakhir yaitu media rapat. Media rapat meliputi sarana dan prasarana mulai dari ruangan tempat pelaksanaan rapat hingga peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk mendukung rapat. Seperti tadi, untuk prasarana itu bisa gedung atau ruangan, sarananya seperti meja, kursi, proyektor, laptop, dan lain sebagainya. Itu tahapan dalam pelaksanaan
rapat. Selanjutnya yaitu kendala dan solusi masalah kegiatan rapat. Hal-hal apa saja yang biasanya jadi kendala dalam melakukan kegiatan rapat serta solusinya apa sih yang bisa dilakukan? Kendala yang pertama yaitu peserta tidak mengetahui agenda rapat. Nah, kok bisa ya tidak tahu agenda rapat? Solusinya yang pertama itu mengirimkan memorandum atau surel. Surel itu ada surat elektronik atau email mungkin kalau sekarang, pengingat kembali mengenai rapat maksimal sehari sebelum rapat dilaksanakan. Misalkan ada undangan itu yaitu H-7 dari pelaksanaan rapat. Nah, H-1 dari sebelum pelaksanaan rapat itu harus diingatkan kembali, bisa melalui memo atau bisa melalui surel bahwa akan diadakan rapat besok hari. Kemudian melakukan briefing 1 jam atau setengah jam sebelum rapat dimulai. Di sana juga disampaikan apa saja yang akan dibahas dalam rapat dan persiapannya sudah selesai apa belum itu dikonfirmasi. Selanjutnya kendalanya yaitu peserta rapat yang datang terlambat. Solusinya yaitu mengunci ruangan pintu rapat sesaat setelah rapat dimulai atau memberlakukan denda dan sanksi bagi peserta rapat yang datang terlambat. Nah, rapat seringkali terlambat dimulai karena terdapat 1 atau 2 orang peserta yang belum hadir. Kedatangan peserta rapat yang tiba-tiba di tengah rapat menjadi gangguan. Hal ini karena dapat mengalihkan konsentrasi dan fokus para peserta rapat. Jadi tidak kondusif, ada yang masuk baru datang, masuk lagi. Nah, kalau misalkan layout rapatnya itu melingkar, itu kan sangat kelihatan sekali oleh pimpinan rapat ya, jadi sangat mengganggu sekali. Nah, itu bisa saja setelah rapat dimulai oleh pimpinan langsung dikunci supaya peserta rapat yang terlambat tidak bisa ikut rapat. Yang kedua, secara aktif memberikan ide, gagasan, dan masukan terkait materi rapat menjelang selesainya rapat. Jadi dipancing supaya peserta rapat yang terlambat itu tidak mengulangi kesalahannya lagi. Selanjutnya yaitu peserta tidak hadir dalam rapat. Meskipun undangan rapat sudah disebarkan beberapa hari sebelumnya, terkadang masih ada pihak-pihak yang berhalangan hadir dalam rapat tersebut. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa alasan, misalnya sakit atau memiliki urusan mendesak di tempat lain. Nah, solusinya seperti apa? Solusinya yaitu bisa membuka konferensi call untuk para peserta yang tidak dapat hadir. Konferensi call juga memungkinkan para peserta untuk tetap dapat mengikuti pembahasan dan jalannya rapat. Kalau sekarang kan sudah canggih ya, kalau misalkan tidak bisa mengikuti rapat bukan berarti tidak bisa hadir di sana, bisa menggunakan teknologi handphone. Konferensi call itu kan bisa pakai Zoom, bisa pakai Google Meet, bisa pakai Skype dan yang lain sebagainya, atau bahkan sekarang bisa live streaming YouTube ya, tapi untuk sekelas rapat agak lumayan juga ya kalau streaming YouTube itu. Oke, next. Kendalanya yaitu peserta yang mengantuk saat rapat. Ini memang menjadi kendala yang sangat-sangat krusial ya kalau misalkan soal mengantuk. Nah, rapat yang dilakukan pada siang hari atau sore hari menjelang waktu pulang kantor merupakan rapat yang kurang efektif. Hal ini karena rata-rata para peserta rapat sudah mulai mengantuk dan kurang fokus. Jangankan rapat, kalau kita belajar di sekolah juga kalau misalkan menjelang jam-jam akhir kan sudah tidak fokus, ingin pulang, ingin apa gitu ya. Nah, solusinya seperti apa? Solusinya dapat menyediakan kudapan dan minuman untuk menghilangkan kantuk dan menyegarkan para peserta rapat agar suasana menjadi lebih nyaman dan fokus. Nah, mungkin kalau fokus itu kurang cairan ya, kurang minuman, bisa disediakan cemilan atau minuman untuk menyegarkan kembali. Kendala selanjutnya yaitu peserta rapat yang cenderung pasif. Pasif itu lawannya aktif ya, tidak terlalu aktif. Nah, solusinya yaitu menampilkan materi rapat dalam bentuk tayangan interaktif, misalnya tayangan video yang memerlukan perhatian dan partisipasi para penontonnya. Jadi tidak menonton hanya ceramah saja, hanya pemaparan berupa lisan, tetapi ada tayangan yang interaktif, itu bisa mengalihkan perhatian penontonnya. Di sini berarti peserta rapatnya. Kemudian bisa juga membagi peserta rapat dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan solusi pemecahan masalah yang dapat ditempuh. Jadi ada interaksi per individu. Selanjutnya adalah peserta rapat pulang sebelum rapat selesai.
Nah, solusinya adalah pimpinan rapat menghentikan rapat sebelum jam pulang kantor dan membiarkan materi yang belum selesai dibahas untuk masuk ke dalam parking lot. Parking lot itu apa? Parking lot itu berfungsi untuk mencatat berbagai topik rapat yang masih belum selesai dibahas. Ini mah jangankan peserta rapatnya ya, pimpinannya juga harus ngeh kalau misalkan ada peserta rapat yang pulang sebelum rapatnya selesai. Itu seharusnya tidak boleh ya, tapi kalau misalkan terjadi, berarti solusinya pimpinan rapat itu menghentikan rapatnya sebelum jam pulang kantor dan materinya itu dimasukkan ke dalam parking lot. Nah, itu kendala dan solusinya dalam melaksanakan rapat. Selanjutnya, seperti halnya evaluasi kegiatan protokol, evaluasi kegiatan rapat juga harus ada laporannya. Apa saja yang harus dilaporkan dalam kegiatan evaluasi rapat? Yang pertama yaitu peserta yang hadir dalam rapat. Jumlah peserta yang hadir dalam rapat dibuktikan dengan daftar hadir. Nah, daftar hadir itu ada dua jenisnya, bisa daftar hadir yang telah bertuliskan nama peserta undangan rapat dan daftar hadir yang berupa belangko kosong yang dapat diisi sendiri oleh peserta undangan rapat. Jadi daftar hadir itu bisa udah ada isinya atau belum. Yang kedua adalah peserta yang diundang tetapi berhalangan hadir dalam rapat. Kehadiran peserta dapat digunakan sebagai pertimbangan atas keputusan yang akan diambil. Jadi keputusan rapat itu dihasilkan berdasarkan persetujuan semuanya. Nah, kalau misalkan yang berhalangan hadirnya itu sedikit dan yang hadir lebih banyak, itu bisa dihasilkan atau ditetapkan suatu keputusan. Tapi sebaliknya, jika jumlah peserta yang tidak hadir setara atau lebih banyak dibandingkan peserta yang hadir, keputusan yang dihasilkan dalam rapat harus dikaji ulang dan didiskusikan kembali dalam rapat selanjutnya. Yang selanjutnya adalah perkembangan terkini. Rapat hendaknya memberikan informasi terkini yang dapat digunakan oleh peserta yang hadir sebagai informasi baru yang belum pernah didapat sebelumnya. Selain menambah wawasan, informasi mengenai perkembangan terkini juga memungkinkan dihasilkannya solusi pemecahan yang tepat secara lebih cepat dan lebih efektif. Kemudian keputusan yang dihasilkan. Keputusan yang dihasilkan dalam rapat merupakan keputusan yang telah disetujui oleh seluruh peserta rapat. Dalam laporan kegiatan rapat harus dicantumkan keputusan yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu tugas yang harus ditindaklanjuti. Karena dalam rapat itu akan dibuat keputusan, akan ada tugas yang harus ditindaklanjuti, yang harus dilaksanakan. Keputusan yang dihasilkan dalam rapat selanjutnya akan menghasilkan berbagai tugas sebagai bentuk lanjut dari suatu keputusan. Selanjutnya adalah waktu pelaksanaan rapat. Waktu pelaksanaan rapat harus jelas dan sesuai jadwal, dalam artian rapat harus dimulai dan diakhiri pada waktu yang telah ditentukan. Nah, next yaitu pengiriman hasil rapat. Setelah rapat selesai, perencana rapat dapat meminta catatan rapat atau notula yang sudah ditandatangani oleh pimpinan dan notulis untuk kemudian mengirimkannya kepada para peserta rapat. Para peserta rapat di sini baik yang hadir ataupun tidak hadir. Jadi yang tidak hadir pun tidak perlu khawatir tidak mengetahui apa keputusan dalam rapat karena nanti hasil rapat akan dikirimkan kepada masing-masing bagian. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah pengadaan rapat lanjutan. Rapat lanjutan dilaksanakan apabila jenis rapat yang diselenggarakan tersebut merupakan rapat periodik. Dalam perencanaan rapat lanjutan, perencana rapat dapat mengedarkan lembaran atau slip keterangan yang berisi konfirmasi kehadiran para peserta rapat dalam rapat lanjutan. Jadi, kalau misalkan rapatnya berupa rapat periodik itu, setelah dikirimkan hasil rapat itu ada konfirmasi kesediaan untuk rapat selanjutnya. Demikian evaluasi kegiatan rapat yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Next saya akan membahas tentang evaluasi kegiatan pembawa acara. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.